Aktivitas pagi hari saya itu banyak banget. Sampai sekarang aja saya belum selesai. Sekarang udah jam setengah 8. Udah mandi keringat belum selesai. Aduh, semangat ya pokoknya. Pantang menyerah. Itulah ibu rumah tangga. Perjuangan kita ibu rumah tangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mama Sakila. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas dan semoga kalian tetap semangat untuk terus mencari rupiah dan rezeki. Saya belajar ngonten ya dari tanggal 28 Agustus sampai sekarang tanggal 6 September, berarti saya belajar ngonten itu kurang lebih udah 1 bulan 8 hari ya, 28, 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6, iya 1 bulan 8 hari saya belajar di dunia YouTube. Mohon maaf jika ada kata salah atau mungkin video-video yang kurang bagus atau mungkin kontennya yang kurang bagus, ya saya minta maaf, akan saya betulin terus. Saya akan berusaha untuk memperbaiki dan terus untuk lebih bagus lagi. Semua orang itu pasti pernah ya diremehkan, dianggap sebelah mata sama orang. Saya rasa sih banyak ya orang yang ngalamin kayak gitu tuh banyak. Bukan cuman kalian semua, saya pun pernah ngalamin itu, pernah. Tapi kita hidup itu harus bisa menyikapi. Jangan dijadiin orang meremehkan itu menjadi kita itu lebih terpuruk. Jangan. Seperti halnya saya aja deh ya. Saya itu belajar ngonten itu dari nol. Dari nggak tahu sama sekali. Bagaimana saya cara ngeditnya, bagaimana saya bikin thumbnailnya, tuh sampai sekarang itu saya tuh masih belajar dan belajar. Kalau ngedit gitu, ngedit video itu saya juga belum pinter pinter banget. Saya masih belajar sama anak saya yang sekolah, yang paling gede. Saya tuh masih belajar sama dia. Saya aja bikin thumbnail video tuh saya belajar sama dia loh. Sampai dia bilang begini, "Mama, capek ngajarin Mama ya," katanya. Diajarin udah berkali-kali kagak nyambung-nyambung. Dia bilang begitu sama saya. Tapi apa ya? Lah, saya bilang, "Ya beda, Mama sama kamu tuh beda. Kamu mah masih ibarat kata ini kamu masih lancar lah. Kalau Mama mau udah banyak, paling-paling karena kebanyakan Mama itu kan kerja ya, saya beda, profesi kita tuh beda. Jadi cara daya tangkap kita pun beda gitu loh. Karena apa ya, kelihatannya mudah kelihatannya dia itu mudah, sampai saya udah berulang kali, makanya video saya mohon maaf nih ya jika video saya tuh kadang-kadang cara ngedit pun kurang bagus, cara bikin thumbnail. Aku kalau lagi nggak bisa bikin thumbnail, sebisa saya aja, udah gitu doang. Tapi ya tetap semangat, saya tetap mau belajar dan belajar. Mungkin karena saya itu ibu rumah tangga ya, yang isinya mungkin itu isi kepala saya itu isinya mungkin itu cuman sumur, dapur, kasur begitu kali ya. Makanya kalau untuk di dunia online yang kayak gini nih, dunia ngedit itu aduh, rasanya kayak angkat tangan saya tuh. Tapi ya nggak masalah sih, tetap saya juga berusaha untuk memberi yang terbaik buat kalian semua. Saya tetap berusaha, walaupun kadang-kadang itu mengecewakan mungkin ya. Kadang-kadang kagak nyambung lah, si mbaknya inilah, bunda ini bener-bener ya kagak nyambung. Ya mohon maaf karena saya tuh bener-bener baru di dunia konten ini. Saya itu baru 1 bulan 8 hari lah baru belajar ngonten itu. Saya bergabung sama YouTube emang lama, dari tahun 2021, tapi itu saya nggak pernah ngonten karena saya nggak pede, kan saya nggak punya ide mau ngonten apa tuh juga nggak tahu. Paling itu anak saya tuh yang suka, dia kayak paling dia ngeden, kalau nggak bikin video short itu dia.
hampir semua dia. Nah, yang saya sendiri terjun langsung itu, saya benar-benar terjun langsung dalam dunia YouTube itu ya kurang lebih baru 1 bulan 8 hari. Jadi kalau video saya itu udah kacau balau ya mohon maaf, tapi saya tetap akan terus belajar dan belajar, pantang menyerah saya. Kadang hal yang kita anggap sepele, kita juga nggak nggak tahu bagaimana selanjutnya gitu, gue nggak ngerti juga. Tapi intinya tuh anak saya nih cerita nih, anak saya yang perempuan nih, mama katanya, apaan kok subscribe kita tuh nggak naik-naik, kata dia. Itu dia tuh ngomong udah berulang kali kan, dia ada teman-teman dia kan banyak yang juga yang main YouTube ya. Cuman saya tuh nggak terlalu respect gitu sama tuh anak, tuh nggak terlalu respect gitu. Apa sih, nggak penting menurut saya gitu, karena saya sendiri juga nggak tahu, nggak pede juga di depan kamera tuh, nggak pede, saya tuh nggak pede awalnya. Terus belakangan tuh itu anak sering, orang itu kagak naik kata dia subscribe-nya mama tuh, sering dia ngomong, sering kali dia tuh ngomong, itu saya mulai ngerespon tuh, mulai mikir nih, saya mulai mikir, orang teman-teman aku subscribe udah banyak mama, kita si Sakila aja belum. Saya periksa tuh, terus akhirnya coba deh ya, mama akan terjun ke YouTube nih, mama terjun ke YouTube ini akan saya coba. Saya nggak tahu ke jalur mana nanti mama juga nggak tahu, mama akan coba. Semua perlu perjuangan dan semua perlu proses, nggak ada hasil tanpa proses tuh nggak ada. Setiap hasil yang bagus pasti perlu proses, kadang pun gagal, banyak kegagalan ya. Kalau lagi bagus ya bagus hasilnya, kalau lagi jelek ya jelek, tapi ya kita terima, bukan berarti jelek sekali nanti akan selanjutnya tuh enggak. Kembali ke topik semula, diremehkan dan dihina, semua orang pernah, bukan cuma saya, mungkin kalian semua juga pernah. Tetapi rasanya orang diremehkan, tahu nggak rasanya? Hati ini sakit. Kadang ini terganggu, stres, kalau kita nggak bisa menguasai diri. Terus nggak ada semangat lagi. Itu rasanya, bahasa itu orang tuh yang meremehkan itu kayaknya rasanya tuh terngiang-ngiang gitu loh di telinga. Kita ingat terus begitu. Itu kalau saya, nggak tahu kalau kalian semua. Tapi satu hal, kadang semakin dia diremehkan itu otomatis tuh, lu ngeremehin gue, jangan lo pernah ngeremehin gue, jangan lo pernah menghina gue, tunggu nanti suatu saat aku balas kamu. Seperti halnya begitu. Sebenarnya kita membalas itu tidak perlu dengan hal-hal yang buruk pula, tidak. Kita membalas dengan cara berprestasi. Seperti yang saya kasih contoh dari awal, bukan songong ya, bukan saya sombong, itu enggak. Yang masalah subscribe ya, itu saya sama sekali enggak sombong. Anak saya itu mungkin temannya subscribe lebih banyak. Aku di awal-awal di video lain itu pernah ada cerita kalau subscribe saya itu paling cuman berapa sih, cuman 2 doang gitu ya. Tapi sekarang kan alhamdulillah udah mencapai 3.000 lebih ya, 3.200 berapa, itu syukur alhamdulillah. Itu semua juga berkat usaha saya. Bagaimana saya ngonten itu juga jungkir balik, bagaimana cari saya ide, bagaimana saya cari supaya saya itu menyampaikan suatu bahasa itu tersampai pada kalian semua, dan kalian pun bisa menerima gitu loh. Itu juga nggak hal yang mudah. Kalau orang yang biasa, kita tuh harus punya ide-ide gitu loh, harus ada ide baru gitu. Jadi kita kadang pula itu saya sendiri aja nggak tahu gue mau ngomong apa, tema apa tuh nggak ngerti. Kadang pula itu sama sekali nggak ada. Tapi ya itu tadi, tetap kita bersemangat. Gagal sekali bukan gagal untuk selanjutnya.
Kita coba untuk hal yang terbaik, terbaik, dan terbaik. Kita berusaha. Jangan pernah menyerah lah intinya. Karena apa ya, menurut saya, semua orang itu pasti punya mimpi. Tapi tidak semua orang itu punya semangat. Bener nggak? Orang tuh mimpinya tinggi. Tapi tidak semua orang mimpi itu memiliki semangat yang tinggi, itu tidak. Karena untuk menuju mimpi yang tinggi dan untuk menuju sukses itu perlu proses, perlu perjuangan. Kadang pula pernah gagal. Banyak kan orang yang begitu. Kalau kita berusaha udah gagal, udah kadang udah nggak ada semangat lagi, bingung mau ngomong apa juga bingung, mau ngapain lagi juga udah bingung. Tapi kalau kita tetap berusaha, diremehkan, dihina orang, biasanya kalau kita orang nggak punya selalu gitu ya, dianggap sebelah mata sama orang itu 100%. Apalagi kita di lingkungan yang orang-orangnya pada apa ya namanya, orang-orangnya pada jolim gitu, lingkungan yang orangnya pada banyak pak gitu, itu mah pasti kadang kita orangmu nggak penting ya, sebenarnya lu ngomongin kita itu nggak penting, biarpun lu mau menghina kita juga nggak penting. Tapi kan bukan orang yang kamu hina itu bukan berarti kan lu hina gitu, lu miskin dihina terus kita akan terpuruk terus tuh enggak. Kita tetap punya semangat. Kita orang yang pernah dihina itu akan tetap punya semangat. Kenapa saya bilang tetap punya semangat? Karena kita punya semangat, punya tekad tuh. Pasti saya bisa. Tunggulah, pasti saya bisa. Aku selalu begitu tuh. Pasti saya akan melebihi kamu. Itu pasti. Itu seringkali kalau saya itu begitu. Dari awal ada yang saya bilang, dari pertama saya dagang pernah saya diremehkan orang. Ternyata saya bisa lebih dari itu orang. Di dalam dunia sukrep pernah aku diremehkan orang. Tapi ternyata aku bisa lebih daripada tuh orang. Kan nggak pernah tahu kan, selama kita mau berusaha untuk terus mau belajar, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba ya kita nggak tahu di mana letakkan kita, kelebihan kita tuh nggak akan pernah tahu. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh, kalau kita tinggal di lingkungannya zolim begitu tuh, kadang-kadang kalau kita nggak kuat iman tuh bisa stres, bisa gila. Bahasa orang itu kalau ngomong itu kan kebanyakan rata-rata itu yang buruknya, bukan ngomong yang baiknya. Baik emang nggak pernah diinget-inget, keburukannya ya selalu diinget-inget. Tapi dia nggak pernah nyadar kalau dia sendiri pun juga buruk. Makanya aneh ya. Tapi ya nggak masalah lah, kita tetap semangat, tetap punya niat, tetap kita punya tekad. Karena ya itu tadi, setiap mimpi perlu proses. Selalu saya bilang, kita mempunyai mimpi yang tinggi, untuk mencapai mimpi yang tinggi kita selalu punya proses. Entah itu prosesnya sulit, mudah, apa mau jungkir balik kayak saya begini dalam dunia gini. Ya nggak mudah. Tetap saya berusaha dan belajar. Kadang-kadang saya aja sampai diomelin sama anak saya. Capek mama ngajarin, mama itu capek tuh. Anak aja bisa ngomelin mamanya karena sayanya bebel. Tuh saya jujur ini, karena sayanya bebel. Bukan berarti ya, mungkin saya banyak ide-ide lain nih gitu. Tapi kalau kayak dunia YouTube begini kan masih ada ya, ngedit itu pasti ada. Kalau enggak kadang-kadang kalau enggak mungkin kalau enggak ada kan. Ya itu, dia nggak mau kalau saya mintain tolong, dia nggak mau karena dia sendiri tugasnya banyak. Dia berangkat jam 7, pulang jam 4. Masih banyak tugas, ngumpul tugas dia. Gue bilang, udah mama gunain laptop. Alah pusing saya mau menggunakan laptop. Udah, kadang saya mau ngedit udah semampu saya ya, itulah hasil karya saya hargain ya, kayak gitulah kemampuan saya. Tapi ya nggak pernah berkecil hati, tetap bersemangat, kita terus coba. Jadi jangan pernah berkecil hati, tetap bersemangat, akan selalu kita coba yang baru, dan yang baru terus kita coba supaya kalian semua bisa menerima dan kalian mudah untuk menerimanya. Tuh kalau apa ya,
posisi orang yang pernah diremehkan, dihina orang itu loh. Itu kita tuh, aku selalu berpesan pada kalian semua yang pernah ngalami posisi kayak gitu tuh, jangan pernah didengerin. Apalagi kayak kita tinggal di daerah-daerah yang, kalau kayak kita tinggal di daerah-daerah lingkungan yang banyak zolim, yang banyak suka ngomong sama yang ngejudge, pasti ada orang-orang kayak gitu tuh, pasti ada ya. Dimanapun kita berada pasti ada orang-orang yang seperti itu, selalu ada. Nggak perlu didengar, kita nggak perlu dengar bahasa orang. Yang tahu tentang kita adalah kita sendiri. Orang tuh cuman bisa ngomong doang, tapi dia nggak pernah koreksi diri sendiri. Selain yang diomong orang adalah kejelekan orang, bukan kebaikan orang. Meremehkan, kadang dihina. Ya kadang-kadang ya namanya orang nggak punya ya lo menghina. Tapi lo tahu nggak, suatu saat roda berputar, aku pasti bisa di atas kamu. Tuh tekad kita, harus semangat terus. Cukup sekian konten dari saya, besok kita sambung lagi. Tetap semangat dan semoga kalian semua diberi kesehatan, limpahan rezeki, dan keluarga kalian semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dukung saya. Dadah buat kalian semua.